Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Materi kita kali ini adalah penyusunan cerita imajinasi atau fantasi. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang penyusunan cerita imajinasi atau fantasi. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yaitu 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lisan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menyusun gagasan kreatif menjadi cerita imajinasi. Yang kedua, mampu menyampaikan cerita imajinasi secara tertulis dan lisan. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, apakah kalian ingin menulis cerita imajinasi? Nah, tentu saja kalian ingin menulis atau menyusun cerita imajinasi yang mungkin berbeda dengan cerita imajinasi yang lainnya. Nah, sebelum kita membuat atau menulis cerita imajinasi, mari cermati dulu langkah-langkah dalam menulis cerita imajinasi berikut ini. Langkah-langkah yang diperhatikan sebelum menyusun cerita imajinasi ada dua. Yang pertama, merencanakan cerita, dan yang kedua, menulis cerita imajinasi. Langkah-langkah merencanakan cerita imajinasi atau fantasi yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun di sekitar kita. Contohnya, kamu tinggal dekat perkebunan stroberi. Kamu dapat mengamati kebun stroberi. Nah, berdasarkan objek yang diamati, maka akan muncul imajinasi dalam diri kita. Imajinasi cerita dapat muncul dengan membandingkan kebun stroberi yang kamu amati dengan kebun buah atau sayuran yang lain, teknologi yang berkembang saat ini, dan isu-isu yang sedang terjadi. Kemudian langkah merencanakan cerita imajinasi yang kedua adalah pengalian ide cerita. Ide cerita yang telah kamu temukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Contoh, kamu membaca buku-buku referensi tentang hama di kebun stroberi, cara menanam dan merawat stroberi, kemudian buku tentang stroberi, dan buku tentang cara bersahabat dengan tanaman. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditemukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga
tercipta imajinasi unik dan menarik. Contohnya, nah ini ada contoh rangkaian peristiwa. Ide cerita yaitu penyelamatan buah stroberi. Temanya, perjuangan mempertahankan buah stroberi. Rangkaian cerita sebagai berikut. 1. Tokoh dan temannya melihat kebun stroberi milik kakeknya. Kemudian tokoh dan temannya bertemu dengan ulat raksasa yang menyantap semua buah stroberi di kebun kakeknya. Lalu, tokoh dan temannya mencoba mengusir ulat raksasa itu. Kemudian, tokoh dan temannya disembur asap ulat raksasa. Lalu, pertempuran berlangsung sengit. Kemudian, dalam pertempuran, tokoh dibantu oleh seorang dewi penjaga kebun stroberi. Dan tokoh dan temannya selamat dari amukan ulat raksasa. Lalu, buah stroberi di kebun kakek si tokoh selamat dan dapat dipanen. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa dalam merencanakan cerita imajinasi. Kemudian, langkah-langkah merencanakan imajinasi yang keempat adalah mengembangkan cerita imajinasi. Mengembangkan cerita imajinasi berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita utuh. Contohnya adalah sebagai berikut. Tokoh yang bernama Rino. Rino anak pemberani. Ia ingin mengusir ulat raksasa pemakan buah stroberi di kebun milik kakeknya. Ia berjuang bersama seorang temannya dan dibantu dewi penjaga kebun stroberi. Kebun stroberi itu sangat luas dan subur. Banyak ulat yang ingin menguasai hasil kebun stroberi di daerah tersebut. Nah, ini adalah contoh pengembangan cerita imajinasi. Nah, jadi kalau latar dalam cerita dapat dikembangkan di sebuah kebun stroberi. Kemudian langkah-langkah menulis cerita imajinasi. Langkah menulis cerita imajinasi sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama adalah merencanakan kerangka karangan. Kamu dapat membuat perencanaan menulis cerita imajinasi. Saat membuat perencanaan, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggali ide cerita yang sudah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Kemudian, mengembangkan kreativitas untuk berimajinasi. Nah, jadi untuk berimajinasi, kita mengembangkan kreativitas terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin dan tidak mungkin pada masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Nah, kemudian menulis tema cerita dalam bentuk pernyataan. Keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Dan yang keenam, membuat sinopsis cerita dari awal sampai akhir. Jadi kita membuat sinopsis atau ringkasan cerita dari ringkasan kejadian dari awal sampai akhir. Kemudian langkah menulis cerita imajinasi yang kedua adalah mengembangkan kerangka karangan. Kamu dapat mengembangkan kerangka karangan yang akan ditulis. Kembangkan kerangka karangan menjadi cerita menarik dan unik. Kemudian yang ketiga, memberi judul yang menarik.
Gunakan kata menarik dan unik untuk judul cerita. Gunakan pilihan kata yang singkat. Kemudian, menelaah dan merevisi. Kamu dapat menelaah dan merevisi hasil tulisanmu dengan memperhatikan aspek yang harus ditelaah. Dan ingat, aspek-aspek yang harus ditelaah dalam cerita imajinasi. Dan juga dapat menelaah dan merevisi hasil karya dengan panduan dari guru. Kemudian yang kelima, mempublikasikan. Publikasikanlah hasil karya di media sosial, majalah sekolah, dan surat kabar. Hias dengan kata dan gambar menarik. Kamu juga dapat mengumpulkan cerita imajinasimu dan cerita imajinasi teman-temanmu menjadi satu buku kumpulan cerita imajinasi. Nah, anak-anak, inilah yang dapat Ibu sampaikan, yaitu tentang penyusunan cerita imajinasi. Nah, ini ada soal. Untuk soal, anak-anak lihat di buku LKS Bahasa Indonesia kita halaman 55, yaitu soal bagian A, pilihan ganda dari soal nomor 1 sampai dengan 10. Nah, jadi di buku Bahasa Indonesia kita halaman 55, soal bagian A yaitu pilihan ganda dari soal nomor 1 sampai dengan 10. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so high.